Malam perlahan turun di kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Di tengah suasana yang hening dan temaran lampu, sekelompok pemuda-pemudi hingga orang dewasa berkumpul dalam satu semangat yang sama melestarikan warisan leluhur. Mereka yang bergabung dalam Batamat setempat memulai latihan silat Dayak, sebuah tradisi yang tak sekedar gerakan bela diri, tetapi juga syarat makna budaya dan spiritual. Di bawah bimbingan perguruan silat Singa Erang Desa Bangkal, setiap gerakan yang diajarkan memiliki filosofi mendalam. Langkah kaki yang perlahan, ayunan tangan yang terukur, hingga fokus pandangan menjadi bagian penting dalam latihan. Bagi para peserta, ini bukan hanya tantangan kemampuan fisik, melainkan juga pembentukan karakter, disiplin, dan penghormatan terhadap adat istiadat Dayak. Putar ke dalam, patut. Konon, pada zaman dahulu, nenek moyang suku Dayak belum mengenal istilah pencaksilat seperti saat ini. Mereka belajar dari alam sekitar, mengamati gerak-gerik binatang, salah satunya monyet yang dikenal dengan sebutan bangkuy. Dari kelincahan, ketangkasan, dan insting bertahan hidup, bangkuy inilah lahir gerakan-gerakan dasar yang kemudian berkembang menjadi silat Dayak. Jadi menurut sejarah untuk pencaksilat ini pada awalnya para nenek moyang zaman dulu tidak tahu masalah pencaksilat karena dari menemui binatang-binatang, yaitu namanya kalau tidak salah nama itu adalah binatang semacam monyet, yaitu dibilang orang Dayak itu bangkuy. Artinya setelah mengadakan kegiatan-kegiatan
di ladang, sehingga bangkoi tersebut memakan tanaman-tanaman, ya, sehingga ya pada nenek moyang dulu melakukan seperti tumbak, seperti senjata yang dilakukan untuk membunuh binatang tersebut, sehingga binatang tersebut ditumbak atau dilakukan dengan senjata tajam atau senjata api, sehingga dia tidak kena tentunya bisa menyilat atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mengenakan diri, sehingga pada nenek moyang dulu melihat seperti itu, ya berlatihlah melihat binatang-binatang tersebut, sehingga terjadilah dilakukan sekarang itu kayak pencak silat. Latihan yang dilakukan pada malam hari bukan tanpa alasan. Selain untuk menghindari panas terik, suasana malam dianggap lebih sakral dan mendukung konsentrasi. Dalam keheningan malam, setiap gerakan terasa lebih hidup, seolah menyatu dengan alam dan roh leluhur yang dipercaya turut menyertai setiap langkah para pesilat. Berbeda dengan kebanyakan seni bela diri modern, silat Dayak memiliki aturan yang ketat dalam penggunaannya. Ilmu ini tidak boleh dipertontonkan atau digunakan sembarangan. Ada nilai etika dan tanggung jawab besar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pesilat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Coba lagi.
Kini, silat Dayak masih dapat disaksikan dalam berbagai prosesi adat, salah satunya dalam upacara pernikahan Dayak, tepatnya saat tradisi Lawang Sakepeng. Dalam momen tersebut, silat menjadi simbol penjagaan, kehormatan, serta bentuk kesiapan dalam mengarungi kehidupan baru. Gerakan yang ditampilkan pun syarat makna, bukan sekedar hiburan. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ritual, pesta, perkawinan dan sebagainya, maka sehingga diperlombakan. Tetapi dalam kegiatan tersebut tidak bisa digunakan sembarang tempat. Makanya pada mereka zaman dulu kalau melatih silat itu tidak di halaman terbuka seperti ini, sehingga di hutan-hutan yang sunyi tempatnya tidak diketahui oleh orang banyak, karena itu rahasia, apalagi sifatnya pukulan-pukulan. Tapi kalau seperti bunga apa yang kita tampilkan tadi itu tidak mempengaruhi, karena itu adalah permainan saja untuk meramaikan dalam pesta perkawinan biasanya atau ada kunjungan, sehingga kita lakukan seperti itu untuk melakukan pencaksilat tersebut.
Jika menengok ke masa lalu, latihan silat Dayak tidak dilakukan di tempat terbuka seperti sekarang. Para leluhur memilih lokasi tersembunyi, seperti di dalam hutan atau tempat yang dianggap sakral. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ilmu, serta menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang untuk selaku pelatih tidak bisa secara terbuka, artinya secara tersembunyi. Itu juga ada ritual-ritual yang harus dilaksanakan sebelum mereka melakukan latihan, sehingga ada ritual seperti mungkin seperti minyak gerak, artinya memasang minyak kekebalan dan sebagainya. Kalau terjadi sifatnya ada kita melakukan seperti senjata tajam, pisau atau lading, itu ada setelah dilakukan ritual sehingga tidak bisa luka atau bisa memar dan sebagainya badan kita. Jadi itulah maka dirahasiakan untuk melakukan pencaksilat tersebut, sehingga apa yang saya sampaikan tadi kita melakukan itu secara tersembunyi. Di Kuala Pembuang hari ini, semangat ini terus hidup. Generasi muda bersama para senior bahu-membahu menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan zaman. Kalau sekarang, karena kita zaman sekarang ini kan banyak zaman kemajuan, jadi sehingga peminat-peminat dari warga itu banyak. Kenapa dikatakan banyak? Karena banyak yang berminat karena permainannya itu bagus menurut pandang mereka dan baik untuk bela diri untuk yang bersangkutan terutama. Karena kalau kita melakukan latihan itu tentunya ada uang pendaftaran dan sebagainya, ada biaya untuk nanti akan langsung ibaratnya untuk syukuran atau kalau bilang mereka bertamat, Pak, menamatkan apa yang dia latihkan selama 1 bulan kurang lebih atau 3 bulan berlatih itu. Jadi berlatih harus bisa mahir. Kalau belum mahir belum bisa melakukan ritual bertamat tadi. Artinya menamatkan setelahnya sudah selesai, sudah mahir, sudah bisa. Harapan kita untuk pencak silat ini khususnya untuk desa-desa Bangkal apapun desa lain agar bisa berkembang, karena ini suatu yang dari nenek moyang dulu memang sudah
sudah ada, tinggal pengembangan yang betul-betul gitu. Cuma kelihatannya memang pada umumnya masyarakat itu antusias. Cuma sekarang mungkin kendalanya hanya pelatihnya yang mungkin sudah berkurang karena apa? Yang tingkat yang tua-tua itu sudah hampir tidak ada lagi. Yang sekarang mungkin yang anak-anak muda masih belum mencapai target, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak ada, cuma di daerah lain mungkin. Khususnya untuk Desa Bangkal, untuk kita tetap ada, tetapi ya artinya pengembangan yang betul-betul berkembang sekali belum bisa. Banyak faktor hal yang membuat perkembangan itu kurang karena satu geografisnya juga tidak mendukung gitu. Melalui latihan rutin dan dedikasi tinggi, silat Dayak bukan hanya bertahan, tetapi juga menjadi identitas yang memperkuat jati diri masyarakat Dayak di tengah arus modernisasi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,